Bab 1131. Kaisar Golok. 5,5 kaisar, lebih dari 500 pendekar suci tingkat tinggi, lebih dari 1000 pendekar suci. Jajaran seperti itu, bahkan perguruan rusa putih yang belum terpecah mungkin sulit untuk melawan, apalagi sekarang. Pertempuran belum dimulai, tetapi momentum orang-orang ini membanjiri orang-orang di kota Bangau Putih yang sedikit membuat sesak. Mulai formasi. Pada saat ini, suara Bendico Xiao terdengar di lapangan. Saat suara Bendico Xiao jatuh, semua orang di kota menjadi tenang. Para siswa yang bersembunyi di 4 sudut kota Bangau Putih memiliki sidik jari yang aneh di tangan mereka. Kemudian, seluruh kota Bangau Putih bergetar hebat pada saat ini. Dia bangkit, terutama bawah tanah di kota Bangau Putih, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Segera, 4 berkas cahaya besar melesat dari 4 penjuru kota. Dalam setiap pancaran cahaya, ada binatang buas raksasa, di antaranya naga cian, Phoenix merah menyala, kura-kura biru tua, dan harimau putih bersih. Meskipun setiap monster kota terkondensasi dari energi, pada saat ini, monster-monster raksasa ini sama nyatanya dengan entitas, dan paksaan mereka tidak lebih lemah dari setengah kaisar dalam pertempuran itu. 4 gajah. Di langit, melihat 4 binatang raksasa ini, Chaneli berkata dengan kaget, "Bendico Xiao, kamu gila, kamu benar-benar menggunakan garis tanah kota Bangau Putih untuk menyingkat 4 binatang suci." Garis bawah tanah di kota Bangau Putih, setara dengan nadi spiritual, tapi tidak sebaik nadi spiritual, tapi itu fondasi kota Bangau Putih. Setelah garis tanah menghilang, kota Bangau Putih hancur total. Karena tanpa kekuatan garis tanah, kota Bangau Putih perlahan-lahan akan kehilangan energi kehidupan dan menolak energi spiritual, secara sederhana seperti kota terlantar. Saat itu, sangat mustahil bakat-bakat muncul di kota Bangau Putih. Artinya, bahkan jika dia mendapatkan kota Bangau Putih ini, itu hanyalah kota yang hancur. Menghancurkan pembuluh darah bumi lebih baik daripada membunuh seluruh kota. Bendico Xiao melirik Chaneli dengan dingin, lalu berkata, "Semua formasi diaktifkan, mereka yang memasuki kota tidak akan ketinggalan." Saat suara Bendico Xiao jatuh, lingkaran tirai cahaya biru tiba-tiba muncul di kota, dan di dalam lingkaran tirai cahaya ini, berkas cahaya terus memancar menuju rumah keluarga Mo dan lainnya merambat menjauh. Pada saat yang sama, 4 binatang suci energi di atas 4 sudut kota Bangau Putih juga mengeluarkan raungan, kemudian menembak ke arah Tiri Mo dan yang lainnya di langit. "Jangan tinggalkan satu pun. Bendico Xiao, kamu sangat sombong, kamu ingin membunuh kami hanya dengan beberapa metode menghancurkan, kamu terlalu naif." Saat suara Tiri Mo jatuh, 3 tetua keluarga Mo di belakang Tiri Mo segera bergegas menuju 4 binatang suci energi. Tiri Mo dan Chaneli memandang Bendico Xiao dan Liana Xiao, keduanya terkunci di kedua sisi. Jika salah satu sisi bergerak, sisi lain pasti akan menembak. Namun, tidak ada pihak yang bergerak saat ini. Di lapangan, meskipun pendekar suci perguruan rusa putih senior dan pendekar suci biasa tidak memiliki keluarga Mo, sekte Senba dan fraksi hukum, tetapi dengan bantuan berbagai formasi, semua orang masih melawan lebih dari 1.500 pendekar. Namun, semua orang bisa melihat bahwa perguruan rusa putih saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun keempat binatang suci itu sangat kuat, mereka masih jauh dari cukup untuk melawan 3,5 kaisar karena mereka hanyalah tubuh energi, bukan binatang suci yang sebenarnya. Dan para mahasiswa perguruan rusa putih di bawahnya,
meskipun mengandalkan dukungan formasi untuk melawan para sesepuh pendekar suci tingkat tinggi keluarga Mo, Sekte Senba dan fraksi hukum, tetapi begitu formasi dipaksakan, yang menunggu mereka adalah kematian. Perbedaan antara kekuatan kelas atas dari kedua belah pihak terlalu besar. Bendico Xiao, aku tidak menyangka fraksi Konfusianismemu akan sampai tahap hari ini. Di langit, Chaneli mencibir dan menatap Bendico Xiao dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Awalnya, dia dan fraksi hukum diusir. Kini, dia kembali dengan fraksi hukum, yang memberinya rasa bangga dan dendam. Bendico Xiao melirik Chaneli dan berkata dengan suara rendah, "Bagaimana fraksi Konfusianisme? Kami berdiri tegak pada akhirnya, kami adalah manusia yang tidak melanggar hati nurani. Dan fraksi hukummu, sekarang hanyalah seekor anjing dari keluargamu. Aku hanya tidak mengerti, sebagai antek, apa yang bisa kamu banggakan." Wajah Chaneli menjadi muram. Dia mendekatkan diri pada keluargamu, tentu dia menjanjikan kondisi keluargamu. Jika tidak, keluarga Mo tidak akan berhubungan langsung dengan perguruan Rusa Putih untuk memulai perang, paling-paling meminta perguruan Rusa Putih untuk menyerahkan warrior yang dan mengincar warrior yang saja. Karena jika terjadi perang maka keluarga Mo akan sangat rugi. Sama seperti sekarang, 1/2 kaisar telah meninggal sejak perang keluarga Mo dengan perguruan Rusa Putih. Keluarga Mo tidak bodoh, mereka tidak memiliki minat yang cukup, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan mereka sendiri. Dan keuntungan ini tentu saja yang dijanjikan kepada keluarga Mo oleh Chaneli. Meski apa yang dijanjikan sulit untuk dia terima, untuk dapat kembali ke dunia Bangau Putih, dia harus memperbaharui janjinya. Layak untuk mengambil kembali semua yang pernah menjadi milik fraksi hukum. Chaneli mencibir dan berkata, "Bendico Xiao, kamu bisa berpura-pura saja. Aku harap kamu bisa melakukan itu ketika kamu melihat semua orang di fraksi Konfusianisme mati secara tragis." Bendico Xiao tidak berbicara omong kosong, dia menoleh dan melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Di lapangan banyak formasi yang rusak, dan banyak murid perguruan Rusa Putih yang tewas. Di sisi lain, di bawah pengepungan bersama dari 3/2 kaisar keluarga Mo, 4 binatang suci di samping menjadi semakin ilusi, seolah-olah mereka akan menghilang sepenuhnya setiap saat. Bendico Xiao mengepalkan tangannya perlahan. Di samping, mata tiri Mo sedikit tertutup, tetapi tangannya di belakangnya terkepal, sementara Chaneli, yang ada di sampingnya, menatap Bendico Xiao dengan seringai di wajahnya. Boom! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di luar kota, kemudian seberkas cahaya hitam melesat melintasi langit dan meluncur ke arah 1/2 kaisar keluarga Mo di sampingnya. Kecepatan pancaran sinar hitam itu sangat cepat dan tidak terduga. Oleh karena itu, ketika 1/2 kaisar keluarga Mo kembali sadar, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menyesalinya. Boom! Dengan suara keras, di mata semua orang, 1/2 kaisar keluarga Mo terbang terbalik. Semua orang menoleh untuk melihat ke luar kota. Di luar kota, ada kapal awan besar di beberapa titik, dan di atas kapal awan, berdiri orang yang dikenalnya. Warrior Yang. Ini Warrior Yang. Seseorang di lapangan segera berteriak. Saat mereka melihat Warrior Yang, untuk beberapa alasan, banyak orang di lapangan tiba-tiba menghela napas lega, dan tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Ada juga senyum di wajah Bendico Xiao dan Liana Xiao, yang berada di sampingnya, berkata, "Dengar, aku bilang anak ini akan kembali." Bocah-bocah kecil itu juga kembali. Bendico Xiao sedikit mengangguk,
meskipun dia berharap warrior yang akan meninggalkan Senzu di daratan tengah bersama para siswa perguruan rusa putih, tetapi ketika dia melihat warrior yang kembali, dia masih sangat lega. Di samping, Tirimo dan Chaneli juga melihat ke arah warrior yang. Ketika mereka melihat warrior yang, wajah mereka tenggelam. Bagi Chaneli, alasan mengapa dia dan fraksi hukum menjadi anjing yang berduka bisa dikatakan berkat warrior yang. Untuk warrior yang, dia bermimpi membunuhnya. Dan Tirimo secara alami ingin membunuh warrior yang. Warrior yang tidak hanya membunuh Dimas Mo keluarga Mo, tetapi juga membunuh Januar Mo di depannya, yang memalukan baginya dan keluarga Mo. Tanpa membunuh warrior yang, rasa malu ini akan menemaninya dan keluarga Mo selama sisa hidup mereka. Warrior yang melirik Tirimo dan Chaneli, lalu melambaikan tangan kanannya, dan 100 pupet berpakaian hitam pindah ke kota. Tiba-tiba ada 100 pendekar suci lebih, dan tekanan terhadap murid perguruan rusa putih di lapangan sangat lega. Warrior yang bergerak, datang ke sisi Bendico Xiao, sedikit mengangguk kepada Bendico Xiao, dan berkata, "Aku tidak akan pulang terlambat." Bendico Xiao berkata, "Sebenarnya, kamu harus pergi. Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini," kata warrior yang. Bendico Xiao tersenyum kecut, lalu berkata, "Ya, karena sudah kembali, kita akan melawan mereka dengan baik. Hari ini kita akan melihat apakah perguruan rusa putih akan hilang dari Senzu di daratan tengah atau tidak." Warrior yang mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Chaneli dan Tirimo. Pada saat ini, Tirimo tiba-tiba berkata, "Warrior yang, setelah menunggu begitu lama, kamu akhirnya kembali." Mendengar kata-kata Tirimo, alis Bendico Xiao tiba-tiba berkerut dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Hal yang sama berlaku untuk warrior yang. Tirimo memandang mereka bertiga dan mencibir, "Bendico Xiao, warrior yang, kamu tidak akan berpikir bahwa keluargamu hanya memiliki kekuatan ini, kan? Kali ini, kita benar-benar sungguhan." Saat suara Tirimo jatuh, ruang di samping Tirimo sedikit bergetar, kemudian, Qina Feng dan dua pria tua berjubah abu-abu muncul di arena. 3,5 kaisar. Selain 5,5 kaisar yang asli, yaitu keluarga Mo, Sekte Senba dan fraksi hukum berjumlah 8,5 kaisar. Melihat pemandangan ini, wajah perguruan rusa putih dan yang lainnya langsung pucat pasi. Jika itu adalah 5,5 kaisar, masih ada lapisan perak untuk semua orang, tetapi 8. Bagaimana cara melawan ini? Sepertinya keluarga Momu benar-benar akan memusnahkan perguruan rusa putihku. Bendico Xiao mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuh muncul di matanya. "Apakah menurutmu keluarga Moku sedang bermain denganmu?" Tirimo mencibir, lalu menatap Qina Feng yang ada di sampingnya, dan berkata, "Ketua sekte, aku akan menyerahkan warrior yang ini padamu." "Tidak masalah, kan?" "Tentu saja tidak masalah." Qina Feng menatap warrior yang. Saat berikutnya, dia melemparkan tangan gioknya, dan ruang di lapangan terdistorsi. Kemudian, warrior yang menghilang langsung di tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, telah mengenakan topeng biru dengan Qina Feng di langit. Qina Feng menatap warrior yang dengan kejam dan berkata, "Aku akan mengupas kulitmu, kemudian mencabut meridian tubuhmu satu persatu, memenjarakan jiwamu dan membiarkanmu hidup dalam kesakitan. Ngomong-ngomong, jangan khawatir, wanitamu Clara Xiao, aku akan membiarkannya menemanimu juga." Ketika suara itu jatuh, Qina Feng bergerak dan menembak ke arah warrior yang. Serang. Di bawah, suara Tirimo juga terdengar di lapangan.
Panggil leluhur. Pada saat ini, suara Bendico Xiao bergema di lapangan, kemudian seberkas cahaya energi hitam melesat dari tubuhnya, menembus langit. Saat suara Bendico Xiao terdengar, semua orang di lapangan tertegun sejenak, tetapi segera, semua orang segera merangsang energi hitam di tubuh mereka, dan sinar energi hitam menembus langit. Dunia berubah warna. Tak lama kemudian, tekanan dahsyat turun dari tangan langit. Apakah kamu akhirnya memanggil leluhurmu? Di samping, Tiri Mo sedikit menyipitkan matanya, lalu dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan berkata, "Yang mulia, giliranmu untuk mengambil tindakan." Saat suara Tiri Mo jatuh, ruang tidak jauh di depannya tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang pria dengan lengan yang patah dalam jubah putih berjalan keluar dari sana. Di pinggang pria dengan lengan patah, ada pisau tanpa sarung. Pria dengan lengan yang patah mengabaikan semua orang, menatap ke langit, dan tidak ada gelombang di sumur kuno. Ketika dia melihat pria dengan lengan yang patah, wajah Bendico Xiao berubah secara dramatis, dan dia berkata dengan ngeri, Kamu adalah Kaisar Golok, Lixie." Mendengar kata-kata Bendico Xiao, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis, termasuk Chaneli di sebelah Tiri Mo. Kaisar Golok mendengarkan angin di malam hari, dan pisaunya tidak ketinggalan. Peringkat 7 di Rank of Martial. Bersambung.